Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aprila dengan NIM 12 11 24 11 0010. Video kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek kreatif branding yang telah saya kerjakan. Berikut ada presentasi yang akan saya tampilkan, dan juga saya akan membacakan materi yang saya tambahkan di luar presentasi yang ditampilkan pada saat ini. Proyek ini merupakan implementasi dari mata kuliah Creative Branding yang bertujuan untuk menerapkan teori komunikasi, public relation, branding, dan branding dalam konteks nyata melalui pembuatan konten digital. Sebelumnya, saya disclaimer, saya membaca teks yang saya buat sendiri, tapi tidak saya masukkan ke dalam PPT karena tidak akan muat. Yang pertama ada pada judul artikel yang pertama, yaitu bermodal bambu bisa menjadi kerajinan dan peralatan yang modern. Seperti yang terlihat pada slide pertama, laporan ini yang tadi sebagai tema utama dalam rangkaian artikel yang telah saya produksi. Yang pertama, mari kita bahas tentang isi pesan konten. Konten ini membahas tentang salah satu UMKM Indonesia yang sangat menarik, yaitu pelaku usaha kerajinan bambu berkualitas tinggi. UMKM ini telah berdiri lebih dari 10 tahun dan memiliki pengalaman yang sangat kuat di industri kerajinan bambu. Yang membuat UMKM ini istimewa adalah produk mereka tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi berhasil menembus pasar internasional. Mereka telah mengekspor produknya ke negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan juga Eropa. Pesan utama yang ingin saya sampaikan dalam konten ini adalah pentingnya nilai ramah lingkungan sebagai strategi branding. Dalam era modern ini, konsumen semakin peduli dengan isu lingkungan, dan produk ramah lingkungan menjadi nilai jual yang sangat penting atau menjadi nilai jual yang sangat kuat. Tujuannya, konten ini adalah membangun brand awareness dan membentuk citra positif UMKM Indonesia sebagai pelaku industri kreatif yang mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya ada isi pesan artikel. Dari sisi artikel yang lebih mendalam, saya menjelaskan bahwa bambu adalah tanaman dari famili Poaceae. Dari sisi artikel yang lebih mendalam, saya menjelaskan bahwa bambu adalah tanaman dari famili Poaceae yang memiliki karakteristik luar biasa. Bambu dapat tumbuh hingga puluhan sentimeter per hari dan dapat dipanen tanpa merusak ekosistem. Siklus panen idealnya adalah 3 hingga 7 tahun, di mana ini menjadikan bambu sebagai bahan yang sangat berkelanjutan. Sejak dahulu, bambu telah dimanfaatkan sebagai bahan dasar berbagai kerajinan tradisional. Namun, seiring perkembangannya zaman, kerajinan bambu telah berinovasi dengan desain modern yang mampu bersaing di pasar global. Virage Awi Indonesia menjadi contoh nyata dari kesuksesan ini. Mereka memproduksi kerajinan bambu modern seperti sikat gigi, mug atau gelas yang bercangkir, dan bahkan jam tangan yang terbuat dari berbahan bambu. Selama lebih dari 10 tahun, mereka telah memasarkan produknya ke berbagai negara. Yang menarik dari Virage Awi adalah mereka tidak hanya berfokus kepada profit, tetapi juga pada 3 pilar penting, yaitu kualitas internasional, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan pengrajinan lokal. Secara keseluruhan, kerajinan bambu ini memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari sisi historis, ekologis, artistik, maupun ekonomi. Industri ini tidak hanya memperkuat identitas budaya Indonesia, tetapi juga berpotensi menjadi sumber mata pencarian berkelanjutan. Tentu saja, diperlukan dukungan dalam hal inovasi, regenerasi pengrajin, dan pemasaran digital agar industri ini dapat terus berkembang di era globalisasi. Yang selanjutnya pada artikel kedua yang berjudul Kenapa Harus Pilih Ilmu Komunikasi di Universitas Innova. Inilah alasan dan keunggulannya. Beralih ke artikel kedua, saya ingin membahas pandangan tentang program studi ilmu komunikasi di Universitas Indonesia Membangun dari perspektif pembelajaran dan kompetensi.
Pembelajaran di bidang komunikasi membekali mahasiswa dengan kemampuan yang sangat penting di era modern ini, yaitu berpikir kritis, analitis, dan persuasif. Bagaimana caranya? Melalui penguasaan teori komunikasi yang solid dan strategi komunikasi yang aplikatif. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Inaba tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga penerapan komunikasi terapan dalam berbagai bidang seperti pemasaran dan periklanan, public relation, komunikasi politik, dan manajemen komunikasi. Beberapa mata kuliah yang saya sebutkan dalam artikel ini antara lain ada public speaking dan copywriting untuk melatih kemampuan penyampaian pesan secara efektif dan persuasif. Yang kedua ada teori komunikasi dan strategi komunikasi untuk memberikan dasar konseptual yang kuat. Serta yang terakhir ada mata kuliah seperti manajemen komunikasi pemasaran, periklanan, dan public relation untuk membekali keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Isi pesan dari artikel ini, dari sisi institusi, Universitas Inaba menerapkan sistem pembelajaran yang sangat modern dengan konsep student centered. Dari sisi institusi, Universitas Inaba memiliki sistem pembelajaran yang sangat modern dengan konsep student-centered learning. Ini berarti mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran, didorong untuk berpikir kritis, aktif berkolaborasi, dan mampu menyelesaikan masalah secara efektif atau kreatif. Proses pembelajaran didukung oleh integrasi teknologi digital dan kurikulum berbasis kompetisi yang adaptif. Metode yang dilakukan sangat variatif, tatap muka, diskusi interaktif, pembelajaran daring, riset pengabdian masyarakat, dan kerja lapangan. Yang penting, dosen di Inaba tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator dan mentor yang mendampingi pengembangan mahasiswa secara holistik. Selain akademik, Universitas Inaba juga sangat menekankan pengembangan karakter dan soft skill melalui organisasi kemahasiswaan, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial. Dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan akademik yang kondusif, Universitas Inaba berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, beretika, adaptif, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada pada artikel 3 dan 4. Yang artikel ketiga ini dengan judul lulusan Ilkom Inaba membangun karir komunikasi profesional yang relevan dan kompetitif. Dan artikel yang keempat dengan judul Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Membangun atau Inaba mencetak komunikator profesional di era digital. Yang akan saya bahas karena ini satu judul yang sama, maksudnya itu judul yang berkaitan, jadi saya akan bahas secara langsung. Peluang karir yang luas. Artikel ketiga dan keempat saya berfokus pada prospek karir lulusan ilmu komunikasi. Ini penting karena banyak calon mahasiswa yang bertanya setelah lulus nanti bisa kerja apa. Jawabannya sangat beragam. Lulusan ilmu komunikasi memiliki peluang karir yang sangat luas dan fleksibel di berbagai mentor. Mengapa? Karena kompetisi komunikasi strategis, kemampuan analisis pesan, dan adaptasi terhadap teknologi yang sangat dibutuhkan di banyak industri. Beberapa profesi yang dapat ditekuni antara lain, yang pertama ada reporter atau jurnalis, mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada publik secara faktual dan beretika. Yang kedua ada content creator, merancang dan memproduksi konten kreatif untuk berbagai platform digital, baik untuk edukasi, hiburan, maupun branding. Yang ketiga ada advertiser, yaitu merancang strategi periklanan yang persuasif dan sesuai target audiens. Dan yang keempat ada corporate communication specialist, yaitu menjaga citra dan reputasi perusahaan melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang kelima ada digital communication planner atau social media specialist, menganalisis audiens, merencanakan konten digital,
dan mengelola media sosial secara strategis. Yang keenam, ada social entrepreneur, memanfaatkan strategi komunikasi untuk menciptakan dampak sosial sekaligus nilai ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada event organizer, yaitu merancang, mengelola, dan mengevaluasi acara sebagai sarana komunikasi dan promosi. Yang selanjutnya, keunggulan program studi Ilkom Inaba. Program studi ilmu komunikasi Universitas Inaba hadir sebagai respon terhadap kebutuhan tenaga komunikasi yang kompeten di era digital. Yang membedakan ilmu komunikasi Inaba adalah yang pertama, lokasi strategis di Kota Bandung sebagai pusat industri kreatif. Bandung memiliki ekosistem media agensi dan startup digital yang sangat aktif. Ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek nyata, magang, dan aktivitas komunikasi profesional. Yang kedua, ada kurikulum dinamis yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu public relation, manajemen komunikasi, dan branding komunikasi. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman lapangan. Mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi langsung praktik dengan kolaborasi bersama komunitas kreatif dan praktisi industri. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada penekanan pada soft skill dan etika profesional. Lulusan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kepekaan sosial. Dengan dukungan penguasaan media digital dan jaringan alumni yang luas, Ilkom Inaba berkomitmen mencetak komunikator masa depan yang kreatif, visioner, dan siap bersaing di tingkat global. Yang selanjutnya pada artikel kelima dengan judul Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun, mencetak generasi komunikator modern yang kompeten dan adaptif. Dengan judul besar dari konten tersebut yaitu betah banget jadi anak ilmu komunikasi di Universitas Inaba. Artikel kelima ini sangat profesional dan menarik karena menggambarkan pengalaman langsung mahasiswa. Ungkapan betah banget bukan sekedar emosional, tetapi refleksi dari pengalaman akademik dan non-akademik yang saling melengkapi. Apa sih yang membuat mahasiswa merasa nyaman di ilmu komunikasi Universitas Inaba? Yang pertama, kerjasama tim yang solid. Mahasiswa dilatih untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas secara kolektif. Ini membangun kemampuan komunikasi interpersonal dan kerja tim, keterampilan yang sangat penting di dunia kerja. Yang kedua, pengembangan karir yang holistik. Pembelajaran tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan profesional. Yang ketiga, ada pelatihan public speaking yang konsisten. Mahasiswa Ilkom di Inaba dilatih untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri, terstruktur, dan persuasif. Ini adalah bekal penting untuk menghadapi tantangan akademik maupun profesional. Lingkungan belajar yang kolaboratif dan suportif membentuk mahasiswa menjadi komunikator yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan sosial dan kepemimpinan yang kuat. Secara keseluruhan, kombinasi antara pembelajaran teoritis, praktik lapangan, lingkungan kampus yang mendukung, dan juga pengembangan soft skill membuat pengalaman belajar di Ilmu Komunikasi Universitas Inaba sangat berkesan dan bermakna. Yang selanjutnya ada pada artikel 6 dan juga 7, di mana artikel 6 ini berjudul Komunikasi adalah Masa Depan. Saatnya melihat dunia dari perspektif baru, dan artikel 7 ini berjudul Merayakan Dunia Komunikasi Saat Cerita, Strategi, dan Manusia Menjadi Satu. Transformasi komunikasi di era digital. Artikel ke-6 dan ke-7 membahas tema yang sangat fundamental, yaitu komunikasi sebagai masa depan dan bagaimana kita harus melihat dunia dari perspektif baru. Di era digital yang berkembang sangat pesat, komunikasi tidak lagi dipahami sekedar sebagai aktivitas berbicara atau menyampaikan pesan verbal, tetapi komunikasi telah berkembang menjadi proses yang sangat kompleks. Apa sih yang dibutuhkan komunikator modern? Yang pertama, ada kemampuan memahami konteks. Yang kedua,
kreativitas dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga ada adaptasi terhadap pengembangan teknologi. Dan yang terakhir ada pemahaman mendalam tentang audiens. Transformasi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan membangun relasi sosial. Dalam kondisi ini, efektivitas komunikasi tidak ditentukan oleh seberapa lantang suatu pesan disampaikan, melainkan oleh sejauh mana pesan tersebut mampu dipahami, relevan dengan kebutuhan audiens, dan memberikan nilai tambahan. Yang selanjutnya, komunikasi modern, dialog yang inklusif. Di tengah perubahan global yang cepat, komunikasi modern menuntun kemampuan adaptasi yang tinggi, pemahaman konteks yang mendalam, dan juga dialog yang inklusif dan empatik. Komunikasi tidak lagi bersifat satu arah atau top down. Komunikasi modern berfokus pada proses saling memahami dan memproses perubahan sosial dan budaya. Peran Bandung dalam ekosistem komunikasi dan juga Bandung hadir sebagai salah satu pusat pertumbuhan dunia komunikasi di Indonesia. Kota ini didukung oleh ekosistem kreatif, industri media, dan dunia digital yang berkembang sangat pesat. Bandung memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik melalui berbagai komunitas dan aktivitas profesional. Selanjutnya ada 3 pilar ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi mencakup berbagai bidang strategis. Yang pertama ada public relation, mengelola reputasi dan membangun kepercayaan publik. Yang kedua ada manajemen komunikasi, perencanaan dan pengelolaan pesan secara strategis. Dan yang terakhir ada branding komunikasi, yaitu pembentukan identitas dan citra melalui narasi dari pengalaman merek. Ketiga bidang ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran sangat penting dalam dunia bisnis, organisasi, dan masyarakat. Kompetensi dan peluang karir. Melalui pendidikan komunikasi, mahasiswa dibekali keterampilan seperti public speaking, riset komunikasi, media digital, perencanaan event, content creator. Kompetensi ini membuka peluang karir yang sangat luas melalui public relations specialist, digital marketer, brand strategis, hingga konsultan komunikasi. Komunikasi bukan hanya sekedar jurusan akademik, melainkan keterampilan hidup yang menjadi kunci dalam membuka peluang masa depan di tengah dunia yang terus berubah. Banyak anak muda yang memilih kuliah ilmu komunikasi karena ilmunya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran kreatif dan berbasis praktik, serta prospek kerjanya yang terus berkembang. Yang selanjutnya artikel ke-8 dengan judul Visit ke Chitose ketika sebuah kota berbicara melalui brandnya. Kota yang berbicara melalui brandnya. Artikel ke-8 sangat menarik karena membahas konsep place branding melalui studi kasus kota Chitose di Cimahi. Sebuah pertanyaan fundamental, bagaimana sebuah kota berkomunikasi? Ternyata, kota tidak selalu menyampaikan maknanya melalui bahasa verbal atau teks tertulis. Dalam konteks komunikasi modern, kota justru sering lebih berbicara melalui representasi visual, pengalaman ruang, dan juga identitas simbolik yang melekat pada kehidupan masyarakatnya. Dalam kajian place branding, kota dipahami sebagai entitas komunikatif yang memiliki karakter, nilai, dan narasi tersendiri. Branding kota bukan semata-mata logo atau slogan, melainkan tercermin melalui budaya lokal, tata ruang, interaksi sosial, dan pengalaman yang disarankan oleh penduduk maupun pengunjung. Keberhasilan Chitose. Chitose merupakan contoh sempurna bagaimana identitas kota dibangun secara holistik. Keberhasilan Chitose tidak hanya terletak pada daya tarik alam atau acara wisata, tetapi pada kemampuannya membangun narasi yang kuat melalui yang pertama ada visual branding yang autentik.
Setiap elemen visual mencerminkan identitas Chitose secara konsisten. Yang kedua, storytelling yang kuat. Cerita tentang budaya lokal, nilai kemanusiaan, dan hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, ada pengalaman yang konsisten. Dari media digital hingga pengalaman langsung pengunjung, seluruh elemen komunikasi selaras dan integritas. Dan yang terakhir, ada positioning yang jelas. Chitose memposisikan dirinya sebagai gerbang menuju pengalaman Hokkaido yang otentik, tanpa harus bersaing langsung dengan kota-kota besar. Selanjutnya ada perjalanan untuk komunikasi strategis. Dari kasus Chitose, kita dapat belajar bahwa konsisten pesan di seluruh kanal komunikasi adalah kunci keberlanjutan branding. Lalu komunikasi strategis bukan sekedar penyampaian pesan, melainkan penciptaan pengalaman yang bermakna dan berdampak jangka panjang. Dan juga pendekatan berbasis pengalaman lebih efektif daripada promosi agresif. Studi kasus ini sangat relevan bagi mahasiswa dan praktisi komunikasi untuk memahami bagaimana strategi komunikasi dan branding yang efektif dapat membentuk citra sebuah destinasi atau organisasi. Artikel selanjutnya atau artikel yang 9 dengan judul Strategi Kampanye Konten Digital UMKM Shiki Kami dalam Membangun Brand Awareness Media Sosial Instagram dan TikTok. Yang pertama itu tentang tantangan UMKM di era digital. Pada era digital saat ini, keberhasilan UMKM tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kualitas produk. Meskipun kualitas produk fundamental, UMKM dituntut untuk memiliki brand storytelling yang kuat, strategi komunikasi pemasaran digital yang terencana, dan pendekatan berkelanjutan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu profil Shiki Kami. Shiki Kami adalah UMKM kuliner konsep makanan Jepang yang berdiri pada 1 Juni 2025. Setelah mengalami kegagalan pada lokasi awal, Shiki Kami melakukan relokasi dan penyesuaian strategi operasional. Lokasi yang pertama itu bertepatan di Komplek Kewaluyaan dan lokasi yang kedua sekarang ada di Kiara Arta, dan mereka membuka cabang di bawah flyover Kiara Arta. Itu cabang keduanya. Dari sisi branding, Shiki Kami menonjolkan identitas melalui logo dan warna visual yang konsisten, gaya komunikasi santai dan personal, serta menggunakan kata paman sebagai ciri khas dalam konten media sosial atau dalam snapgram yang mereka selalu upload di saat mereka buka dan di saat mereka closing. Yang selanjutnya ada strategi kampanye konten. Shiki Kami menerapkan strategi yang sangat terukur. Shiki Kami menerapkan strategi yang sangat terstruktur. Yang pertama ada prinsip SMART, tujuan spesifik untuk meningkatkan brand awareness. Yang kedua ada measurable, engagement media sosial yang terukur. Yang ketiga ada achievable, target penjualan offline yang realistis. Yang keempat ada relevan, relevan dengan target audiens. Dan yang terakhir ada time bound, periode kampanye yang jelas. Yang kedua ada target audiens yang jelas. Persona konsumen dipresentasikan dengan detail untuk memahami kebutuhan pelanggan utama. Yang ketiga ada pesan kunci, menekan kedekatan emosional dan keakraban antara brand dan konsumen. Yang keempat ada proses produksi konten. Dilakukan melalui 3 tahap sistematis. Yang pertama ada praproduksi, perancangan konsep dan storyboard, dan melakukan research. Yang kedua, produksi pembuatan video sinematik yang menampilkan proses masak, detail produk. Yang terakhir ada pasca produksi, yaitu editing, revisi, dan juga finalisasi konten. Yang kelima atau yang terakhir ada strategi distribusi. Pada postingan pada jam prime time untuk memaksimalkan jangkauan, karena pada jam tertentu banyak manusia yang sedang meng-scroll sosial medianya. Yang kedua didukung Instagram Story untuk meningkatkan engagement, karena setiap opening ataupun mau closing, Shiki Kami ini selalu membuat snapgram dengan informasi yang disampaikan, yaitu di mana kedai telah dibuka dan di mana kedai ditutup karena sudah sold out. Yang selanjutnya ada pembelajaran dari Shiki Kami. Yang menarik dari kasus Shiki Kami adalah mereka menjangkau
menyangkaukan bahwa UMKM dengan sumber daya terbatas tetap dapat membangun citra merek yang kuat melalui konsisten komunikasi, pemahaman mendalam tentang audiens, pemanfaatan media sosial secara strategis, dan pendekatan autentik tanpa hard selling. Kasus ini diterapkan Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi UMKM lain dalam merancang kampanye konten digital yang kreatif, terukur, dan keberlanjutan. Di artikel yang terakhir atau artikel selanjutnya, artikel yang ke-10 dengan judul Artikel Dana Kegiatan dan Job Desk Humas Eksternal dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Creative Branding, yaitu pembelajaran berbasis praktik. Artikel terakhir ini membahas implementasi pembelajaran ilmu komunikasi melalui pengelolaan event nyata, yaitu turnamen Mobile Legends Grana 2025 atau Glory Rumble of Inaba. Artikel ini sangat penting karena menunjukkan bagi mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Inaba tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi langsung mengaplikasikan ilmu dalam konteks nyata. Pembelajaran komprehensif di ilmu komunikasi Universitas Inaba, mahasiswa dibekali kemampuan untuk yang pertama ada merancang konsep komunikasi sistematis, yaitu perencanaan ide, penentuan tujuan komunikasi, penyusunan strategi sesuai karakter audiens. Yang kedua ada pengelolaan tim kerja, yaitu pembagian tugas, koordinasi antar anggota, pengambilan keputusan kolektif dan profesional. Yang ketiga, ada manajemen anggaran dan sumber daya, yaitu menyusun perencanaan keuangan, mengalokasikan dana secara efektif, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan event sebagai media pembelajaran. Event tidak sekedar kegiatan seremonial, ruang praktik strategis untuk menerapkan ilmu komunikasi dan juga laboratorium pembelajaran nyata. Pengelolaan dana dalam perspektif komunikasi. Dalam perspektif ilmu komunikasi, dana kegiatan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga bagian dari komunikasi organisasi. Pengelolaan dana Grana 2025 melibatkan yang pertama ada komunikasi internal, yaitu koordinasi antar divisi. Yang kedua ada komunikasi eksternal, yaitu negosiasi dengan sponsor dan peserta. Yang ketiga ada komunikasi persuasif, yaitu dalam pencarian sponsor. Dan yang keempat ada komunikasi pemasaran dalam promosi acara. Transparansi dan alokasi dana untuk mempublikasi serta visual secara Transparansi dan alokasi dana untuk publikasi serta visual acara juga berfungsi sebagai pembentuk citra dan profesionalisme event. Yang selanjutnya ada peran humas eksternal. Karena pada saat event ini berlangsung, saya mendapatkan job desk sebagai humas eksternal. Humas eksternal memiliki peran strategis sebagai penghubung antar panitia dan pihak eksternal. Peran ini berkaitan erat dengan fungsi public relation, yaitu membangun hubungan, menjaga kepercayaan, dan juga membentuk citra positif acara. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan, pendampingan pihak eksternal saat acara berlangsung dan juga memastikan kenyamanan sponsor, media partner, dan para peserta. Yang selanjutnya ada tahap pasca pelaksanaan, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawab, menjaga hubungan dengan sponsor untuk kerjasama di masa depan, dan juga evaluasi untuk pembelajaran. Selanjutnya ada creative branding dalam Grana. Creative branding diterapkan melalui nama acara yang memorable, Grana atau Glory Rumble of Inaba, konsep visual yang konsisten, storytelling yang menarik, dan juga pesan komunikasi yang terintegrasi untuk membangun brand recognition. Yang selanjutnya ada nilai pembelajaran. Melalui kegiatan Grana, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam public relation, komunikasi persuasif, creative branding, manajemen event, dan juga komunikasi organisasi. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah event sangat dipengaruhi oleh pengelolaan dana yang komunikatif, serta peran humas eksternal sebagai komunikator strategis. Pengalaman ini mempersiapkan mahasiswa menjadi komunikator profesional yang kompeten, beretika, dan siap bersaing di dunia kerja. Nah, selanjutnya ada penutup.
pelajaran dari proyek Creative Branding. Melalui pelaksanaan proyek konten Creative Branding ini, saya memperoleh pemahaman yang sangat mendalam mengenai pentingnya strategi komunikasi dalam membangun citra institusi. Jadi, apa yang saya pelajari? Yang pertama, proses penyusunan rangkaian artikel blogger tidak hanya melatih kemampuan teknis dalam produksi konten digital, tetapi juga memperdalam kesadaran bahwa setiap pesan yang disampaikan harus selaras dengan nilai dan identitas brand yang diwakili. Yang kedua, komunikasi yang efektif lahir dari perencanaan yang matang, konsisten pesan, dan juga pemahaman yang kuat terhadap audiens. Yang ketiga, proyek ini menjadi ruang penerapan nyata antara teori dan praktik ilmu komunikasi. Konsep-konsep yang dipelajari di kelas seperti branding, storytelling, dan komunikasi visual dapat diimplementasikan secara langsung dalam bentuk karya yang relevan dengan kebutuhan institusi. Yang selanjutnya ada keterampilan yang dikembangkan. Proyek ini memberikan bekal penting untuk menghadapi tantangan dunia komunikasi digital. Yang pertama ada keterampilan teknis, yaitu penulisan konten digital, strategi SEO, dan platform optimization, visual communication, dan juga content management. Yang kedua ada pola pikir strategis, yaitu perencanaan komunikasi, analisis audiens, pengukur efektivitas, dan juga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga ada kemampuan kritis dan adaptif. Berpikir kritis dalam menganalisis kebutuhan komunikasi, beradaptasi terhadap perubahan platform dan teknologi, dan juga inovasi dalam membangun ide konten. Yang selanjutnya ada makna pembelajaran kontekstual. Pengalaman ini mengajarkan bahwa pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika teori dikaitkan dengan praktik nyata, mahasiswa memiliki tanggung jawab penuh atas proyek, ada dampak nyata yang dapat diukur, dan juga terdapat refleksi dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada komitmen untuk masa depan. Sebagai calon praktisi komunikasi profesional, proyek ini membantu saya untuk memiliki integritas dalam setiap komunikasi yang disampaikan, bertanggung jawab terhadap dampak pesan yang disebarkan, terus belajar dan beradaptasi dengan pengembangan teknologi, dan juga berkontribusi positif melalui komunikasi yang bermakna. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, proyek Creative Branding ini membuktikan bahwa komunikasi strategis adalah kunci. Setiap brand, baik itu UMKM, institusi, pendidikan, atau destinasi wisata, memerlukan strategi komunikasi yang jelas dan konsisten. Dan yang kedua, integrasi teori dan praktik. Pembelajaran ilmu komunikasi paling efektif ketika teori langsung diaplikasikan dalam konteks nyata atau dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga, ada digital literasi adalah must have. Di era digital, kemampuan mengelola konten digital dan memahami platform media sosial adalah keharusan. Yang keempat, ada soft skill sangat penting. Selain kemampuan teknis, soft skill seperti kerja tim, komunikasi interpersonal, dan juga manajemen proyek sangat membutuhkan kesuksesan. Dan yang terakhir, ada pembelajaran keberlanjutan. Dunia komunikasi terus berkembang, sehingga komunikator harus memiliki mindset untuk terus belajar dan beradaptasi. Demikian presentasi laporan Creative Branding dari saya. Saya harap rangkaian artikel yang telah saya produksi dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun brand awareness program studi ilmu komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.